Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleha, mari kita lanjutkan pelajaran kedua, yaitu pelajaran tema. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 33. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema pembelajaran 5. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Ini perhatikan gambarnya ya. Ada burung, ada ibu dan anaknya, ada pohon kelapa. Semuanya adalah benda hidup. Ingat anak soleh-soleha, benda hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, contohnya ini burung. Burung berkembang biak karena dia benda hidup. Dia mempunyai keturunan, yaitu anak-anak burung yang lucu-lucu. Dan juga ibu, seorang ibu bisa melahirkan anak bayi laki-laki dan memperbanyak jumlah keturunan. Dan juga pohon pisang. Pohon pisang bertunas, berkembang biak, menghasilkan pisang yang baru. Nah, tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Lanjut halaman 34. Perhatikan kembali teks sebelumnya ya. Beri tanda centang checklist untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Kata-kata baru berkembang biak, kamu sudah mengetahui atau belum? Jika sudah, checklist. Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak itu adalah memperbanyak keturunan. Ada yang melahirkan, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Misalkan ayam bertelur, kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ada juga kata kedua, keturunan. Apa itu keturunan? Kalian sudah mengetahui? Keturunan adalah keturunan yang dihasilkan dari proses perkembangbiakan. Jadi memperbanyak keturunan ya. Generasi atau generasi. Nah, memperbanyak. Apa itu memperbanyak? Yaitu menghasilkan jumlah yang banyak. Kalian sudah mengetahui atau belum? Silakan di checklist. Kelestarian, menjaga kelestarian supaya tetap terjaga, tetap ada dan tidak langka. Itu kelestarian. Harus kalian jaga. Nah, di sini kalian sudah mengetahui atau belum mengetahui? Kalau sudah mengetahui, checklist sudah mengetahui. Kalau belum, checklist belum mengetahui. Nomor 1, cobalah mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Berkembang biak. Ibu contohkan satu ya.
Tadi sudah Ibu katakan berkembang biak itu dengan cara dua macam, yaitu melahirkan dan bertelur. Nah, kira-kira apa saja hewan yang bisa bertelur, berkembang biak dengan cara bertelur? Misalkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Misalkan, nah ada kata berkembang biak. Itu sudah diinformasikan, dibuat menjadi kalimat. Nomor 2, keturunan. Bagaimana caranya? Nah, keturunan itu apa? Kalian cari informasinya. Boleh tanya ke bundanya ya. Keturunan itu apa? Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit. Nah, berkembang biak itu apa? Ini informasi yang kamu ketahui ya. Memperbanyak itu apa? Kalian boleh searching atau bertanya dengan ayah atau bunda kalian. Baik, dilanjut halaman 35. Nah, ini baru membuat kalimat ya. Tadi mencari informasi, sekarang membuat kalimat, mendeskripsikan gambar berikut. Ini ada gambar burung, induk burung dengan anak-anaknya. Bagaimana kalimatnya? Silakan kalian tulis di sini. Misalkan, induk burung sedang menjaga anak-anaknya. Gambar kedua dan ketiga silakan kalian buat sesuai gambar. Ingat ya, sesuai gambar. Ibu sedang menggendong anaknya. Seperti itu. Nah, ayo berlatih. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Kita hitung ya banyaknya telur. Di sini sudah diketahui banyaknya telur ada 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar, ada 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Yang ini ya, ini 1 keranjang besar ini isinya 10. Sedangkan keranjang kecil yang ini dianggap sebagai keranjang satuan. Karena di dalamnya hanya satu butir telur. Jadi matematikanya 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 40-an ditambah 7 satuan. 4 menempati bilang puluhan. 7 menempati menempati tempat satuan. Ingat anak soleh-soleha, angka yang di depan itu adalah angka puluhan. Angka yang di belakang 7 adalah satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut. 47 ditulisnya 47 menggunakan huruf. 40-an 7 satuan. Lanjut halaman 37. Jadi 47 adalah 40 ditambah 7. 4 menempati puluhan, 7 menempati satuan. Cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut. Lihat ya, ini ada angka 66. Berarti angkanya 66 ditulis dengan bacaan 66. Berapa puluhannya? Yaitu 6. Berapa satuannya? Yang di belakang angkanya 6. Jadi 66 adalah 60 ditambah 6.
titik-titik menempati puluhan. Apa angka berapa yang menempati puluhan? Yang di depan yaitu angka 6, berarti 6. Angka berapa yang menempati satuan? Yang di belakang berarti angka berapa? Angka 6. 6 menempati puluhan, 6 menempati satuan. Baik, lanjut halaman 38, nomor 2, nomor 3. Silakan kalian kerjakan dengan teliti ya. Baik, dilanjut halaman 40. Pembelajaran 6. Ayo berlatih. Sudahkah kalian mengetahui gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup? Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Apa simbol Pancasila keempat? Yaitu kepala banteng. Bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, tugasnya kalian sambungkan garis-garis titik-titik ini. Kalian sambungkan supaya rapi, lalu diwarnai. Warnanya kalau banteng itu warna apa? Warna merah kah atau warna coklat kah? Silakan kalian warnai dengan rapih ya. Jangan sampai keluar garis. Ini adalah simbol Pancasila keempat, yaitu simbol kepala banteng. Lanjut halaman 41. Bagaimana bunyi sila keempat? Silakan tulis di sini. Tadi sudah Ibu bacakan bunyi sila keempat. Ingat dilengkap satu ya supaya rapi. Lanjut, ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kata yang tersedia. Ini kata garis yang di kotak hijau, ini isiannya, jawabannya. Nah, kalian jawab dengan jawaban yang benar. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena apa? Titik-titik. Aku tahu burung disebut benda hidup karena apa? Titik-titik. Kuda bergerak tidak? Bergerak. Boleh tulis bergerak. Aku tahu burung disebut benda hidup karena lihat induk burungnya itu mencari makan. Dia berkembang biak atau tidak? Dia membutuhkan makan. Lanjut nomor 4. Lihat ya, ini ada pertumbuhan dari kucing kecil, sedang hingga dewasa. Aku tahu kucing itu disebut benda hidup karena apa? Karena tumbuh besar. Kalau ulat lagi makan apa ini? Daun. Dia menggigit daun. Nah, aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makan. Nah, kalau yang ini tadi salah ya. Burung itu berarti aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Burungnya menetaskan telur, lalu punya dua ekor anak burung. Nah, itu namanya berkembang biak. Lanjut, ayo berlatih. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup.
Mari mencoba membuat dadu. Nah, ini ada dadu. Dadu yang biru adalah dadu bilangan satuan. Dadu yang kuning adalah dadu bilangan puluhan. Nah, lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu ini adalah satuan karena jumlahnya adalah dari 1 sampai 6. Sedangkan dadu yang kuning dadu bilangan puluhan. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Itu adalah dadu bilangan puluhan. Nah, tugasnya silakan kalian gunting kedua dadu ini. Ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Silakan kalian gunting, lalu ditempelkan sisi-sisinya, lalu dibentuklah dadu seperti ini. Nah, jika sudah dibentuk dadu, kalian boleh dipoto ya. Foto dadunya dengan kalian, lalu kirim ke bu guru gambarnya. Kalian pegang dadunya, 2 dadu ini, lalu dipotokan ya. Nah, lanjut. Yang terakhir, setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. Nah, ini karena kita belajarnya online, jadi tidak usah kelompok ya. Kita kerjakan sendiri. Tuliskan nama dan bilangan pada tabel-tabel berikut. Ini kalian boleh tulis angka sendiri aja ya. Misalkan 42. Ditulis 42. Puluhannya 4, satuannya 2. Seperti itu ya. Angkanya boleh terserah kalian, mau angka 68, mau angka 52, boleh terserah. Kalian harus tulis dengan angka, lalu ditulis angkanya, ditulis dengan bacaan atau huruf ya. Kalian kerjakan sampai halaman 46. Baik anak soleh-soleha, cukup pembelajaran tema hari ini. Nanti siang kita lanjutkan lagi ya di buku LKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.